kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu hampir digunakan. Kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus. Hampir selalu digunakan. Ini sangat sedih. Harusnya sang pemimpin berjiwa satria, sampaikan apa adanya, terbuka di depan. Bukan bermain di balik kata-kata. Dan begitu. Substansinya aja sampaikan. Jika memang ada apa-apa, sampaikan. Bayang ya, minggu lalu 3 hari roadshow itu berbicara mengenai rencana deklarasi ya Anies dan AHY. Silakan kalau setelah ini Mas Anies atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah, silakan. Kami punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Ya, terkait dengan partai yang membuat kesepakatan yang sama kami sebelumnya siapa, lalu kemudian dengan siapa diam-diam di belakang gitu kayak kucing, kayak garong ya atau maling kan begitu. Ya, yang sebelumnya berkoalisi dengan kami lalu kemudian membuat koalisi baru. Gitu ya, kalau bagi kami sih itu jelas gitu. Kita bersyukur bahwa koalisi perubahan PKS, Nasdem dan sekarang ada PKB insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan insya Allah makin kuat. Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan, itu yang menjadi fokus kita. Bahwa dari Partai Demokrat menugaskan 2 orang untuk menjadi bagian dari tim 8, yaitu Sekretaris Jenderal sendiri, Teguh Rifki Harsha, dan kemudian Bung Edita Sulaiman. Mereka bekerja siang dan malam, hampir setahun, maraton, tentu di bawah supervisi Ketua Umum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, dan puluhan kali bertemu dan bersama-sama dengan Capres Anies Baswedan. Dan kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah. Banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru, kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Arah itu bisa aja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Sindiran Anies Baswedan ke Partai Demokrat sangat telak. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, pengamat politik Nazar El Mahfudhi menilai Anies Baswedan tidak sekedar menjawab tudingan Partai Demokrat. Anies bahkan menyindir balik tudingan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya dengan sangat telak. Hal tersebut termaktub dalam pernyataan Anies saat deklarasi pasangan kandidat presiden yang didukung Partai Nasdem dan PKB pada Pilpres 2024 di Surabaya, Sabtu 2 September. Anies menyatakan bahwa dalam menghadapi pemilu maupun pilpres seharusnya didasari dengan niat yang baik untuk menunaikan janji kemerdekaan. Anies mengatakan, kami bergerak di sini bukan soal bagi-bagi, kami bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik.
Menurut pendapat saya sebagai pengamat, pernyataan itu merupakan sindiran yang cukup tajam buat Partai Demokrat. Anies menepis argumentasi pengkhianatan yang sebelumnya dialamatkan padanya. Bahkan sebaliknya, Demokrat terbukti parpol yang tidak punya loyalitas dan hati tulus terhadap keputusan yang dibuat oleh Anies Baswedan, ujar Nazar dalam keterangannya Minggu 3 September. Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi ini lantas mengutip kembali pernyataan Anies yang menegaskan bahwa keberadaan mereka di koalisi perubahan bergerak dengan niat yang tulus. Pernyataan ini juga saya kira sindiran, ditujukan bahwa dari awal niat PD bergabung dalam koalisi perubahan bukan niat yang tulus. Buktinya Partai Demokrat angkat kaki dan mencabut dukungan dari Anies hanya karena pada akhirnya Anies berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, ucapnya. Menurut Nazar, Anies dalam penyampaiannya bahkan berkali-kali menekankan bahwa niat tulus selalu dibahas dalam perbincangannya dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Pengamat politik Nazar El-Mafudi menilai Anies Baswedan tidak sekedar menjawab tudingan Partai Demokrat. Anies bahkan menyindir balik tudingan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya dengan sangat telat. Hal tersebut termaktub dalam pernyataan Anies saat deklarasi pasangan kandidat presiden yang didukung Partai Nasdem dan PKB pada Pilpres 2024 di Surabaya, Sabtu 2 September. Anies menyatakan bahwa dalam menghadapi pemilu maupun pilpres seharusnya didasari dengan niat yang baik untuk menunaikan janji kemerdekaan. Anies mengatakan kami bergerak di sini bukan soal bagi-bagi, kami bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Menurut pendapat saya sebagai pengamat, pernyataan itu merupakan sindiran yang cukup tajam buat Partai Demokrat. Anies menepis argumentasi pengkhianatan yang sebelumnya dialamatkan padanya. Bahkan sebaliknya, Demokrat terbukti parpol yang tidak punya loyalitas dan hati tulus terhadap keputusan yang dibuat oleh Anies Baswedan, ujar Nazar dalam keterangannya Minggu 3 September. Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi ini lantas mengutip kembali pernyataan Anies yang menegaskan bahwa keberadaan mereka di koalisi perubahan bergerak dengan niat yang tulus. Pernyataan ini juga saya kira sindiran, ditujukan bahwa dari awal niat PD bergabung dalam koalisi perubahan bukan niat yang tulus. Buktinya Partai Demokrat angkat kaki dan mencabut dukungan dari Anies hanya karena pada akhirnya Anies berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, ucapnya. Menurut Nazar, Anies dalam penyampaiannya bahkan berkali-kali menekankan bahwa niat tulus selalu dibahas dalam perbincangannya dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.